Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Dwi Junior dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya melaksanakan ulangan PPKN secara lisan. Yang pertama, ada pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, ada demokrasi dapat dilihat dari tiga sudut pandang. Yang pertama, ada demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan warga negara untuk menentukan kebijakan negara secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan atau pemilu. Yang kedua, demokrasi berdasarkan tujuannya, dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, biasanya diterapkan di negara liberal. Yang kedua, ada demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan di ekonomi dan persamaan di bidang politik, biasanya diterapkan di negara komunis. Yang ketiga ada demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang menggabungkan antara demokrasi formal dan material serta mengambil kebaikan dan menghilangkan keburukan. Yang ketiga ada demokrasi berdasarkan paham ideologi, dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham kebebasan individu. Yang kedua ada demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang berpaham ajaran Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara kelembagaan. Yang kedua adalah menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Soal nomor 4, menurut Evan Gafar, suatu negara dapat dikatakan negara itu demokrasi atau tidak dapat dilihat dari beberapa indikator. Yaitu yang pertama, akuntabilitas. Yang artinya, dalam negara demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya, ucapannya, serta perilakunya. Yang kedua ada rotasi kekuasaan, yang artinya dalam negara demokrasi, peluang terjadinya rotasi kekuasaan harus ada serta dilakukan secara teratur dan damai. Karena rotasi kekuasaan, maka tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan. Yang ketiga ada rekrutmen politik yang terbuka, artinya setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dan melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Yang keempat ada pemilu, yang artinya dalam negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih oleh pemilu dalam pemilu. Yang kelima ada pemenuhan hak dasar, artinya dalam negara demokrasi, setiap warga negara dapat menikmati hak dasar secara bebas, termasuk hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.